melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus jasa Pak Jokowi ini, Mas Semar? Ya, boleh-boleh aja. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum dalam proses peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugroseno, ya, betul memang betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, apa hubungannya? Itu nggak penting. Nggak penting. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena beliau sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu yang memang sekarang ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar, tapi kalau balik lagi ke kasusnya soal SP3 ini kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya, SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya, kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Wah, ini sama sekali enggak, ini saya bantah. Harus berharap mencari justifikasi SP3 yang saya pikir tadinya dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk masuk ini ngaco, Semar ngaco. Agak sama sekali tahu ternyata inilah termul tuh ya kayak gini nih. Bisanya cuma ngomong Mas Semar tadi bilangnya bahwa ada kepanikan. Nggak ada yang panik kan di Solo. Kalau enggak ya dia nggak akan membuat pernyataan lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Mapolresta Solo. Ini yang jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, gimana Mas? Kita ketawain aja. Kalau nggak panik, tinggal lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik tahu. Peradilannya kan sesat. Peradilannya kan bukan peradilan soal ijazah. Ini mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal fitnah dan ijazah palsu. Oke, bukan soal ijazah palsu. Satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak panik. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Ini kita ngerti bahwa peradilan yang akan dilakukan itu, di Jakarta kan sudah kita tanya. Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada, atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawiran TNI yang sekarang gugat Jokowi juga. Artinya kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu.